Shalom, selamat siang Bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita dapat berkumpul hari ini untuk belajar dari materi pelajaran kelas 10 pendidikan agama Kristen, yaitu peran Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk mempelajari materi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti materi pembelajaran hari ini. Rapi pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan, untuk berikan konsentrasi, berikan kesungguhan untuk belajar bertumbuh dalam pembelajaran materi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu untuk kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar hari ini. Materi kita sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita absen dulu ya. Oke. Ya. Semua buka videonya. Oke. Hadir semua ya. Oke, sebelumnya kita akan angkat satu pujian dulu. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan melihat materi pelajaran hari ini, yaitu peran Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Roh Kudus sangat berperan aktif dan berperan penting dalam kehidupan setiap orang percaya, karena melalui Roh Kudus kita akan mengetahui, mengerti, dan percaya apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib, yaitu karya penebusan dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Maka Roh Kuduslah memeteraikan semua karya penebusan itu sehingga bisa menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Kita akan melihat dulu peran Roh Kudus bagi orang percaya, bagi hidup orang percaya. Pada materi pelajaran agama Kristen kali ini akan membahas mengenai Roh Kudus
membaharui gereja mula-mula. Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja, Roh Kudus menurut Alkitab, Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan hidup dalam kekudusan. Hal-hal ini yang menjadi dasar adanya pembaharuan di lingkungan gereja. Peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang yang percaya. Maka Roh Kudus punya peran penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagi anak Bapa sekalian, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus punya peran sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita lihat di situ Roh Kudus membaharui gereja mula-mula. Pembaharuan yang dahsyat terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Kita bisa lihat dan kita baca dalam Kisah Para Rasul, khususnya pasal yang kedua. Di sana dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, atau yang sering kita kenal dengan hari yang ke-50. Hari yang ke-50 dari kata penta, 50, ya, hari yang ke-50 itu yang disebut dengan hari Pentakosta, atau hari pencurahan Roh Kudus, atau hari gereja Tuhan lahir di tengah-tengah dunia ini. Para murid adalah orang-orang sederhana, ya, rasul-rasul Yesus, semua rasul-rasul yang sederhana. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Umumnya pendidikan mereka juga rendah, sehingga di dalam kitab Injil selalu digambarkan, bahkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya pendidikan yang cukup saat itu, atau sering dikatakan mereka tidak punya pendidikan, ya, dalam arti dalam pendidikan teologi orang Yahudi. Tapi yang mereka tahu bahwa murid-murid yang beritakan Injil adalah murid-murid Yesus. Itu yang mereka ketahui. Karena itu banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang sangat mengerikan. Ya, murid-murid Yesus ketika Yesus digantung di kayu salib, Yesus mati dan dikuburkan, maka semua murid-murid itu ketakutan. Hukuman salib bukan hanya sekedar mengerikan, karena hukuman salib adalah penghukuman yang sangat luar biasa kejamnya. Tetapi juga karena menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang dihukum salib berarti mereka tidak diterima oleh Allah maupun manusia atau dunia. Orang yang disalib, sorga dan dunia menolak. Itu dalam konsep paham orang Yahudi pada saat itu. Kemana mereka harus pergi? Namun demikian, peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang sangat dahsyat atas diri para rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Kita lihat murid-murid Yesus pada awalnya, sejak dari penyaliban, semua melarikan diri. Petrus, juga seorang pemimpin dari antara murid-murid rasul-rasul, juga ikut melarikan diri. Dan rasul-rasul yang lain juga meninggalkan Yesus. Tapi pada hari Pentakosta, ada satu perubahan luar biasa di sana. Mereka yang dulunya penakut, yang dulunya tidak berani, berubah menjadi sosok-sosok pemberani untuk memberitakan Injil. Mereka tidak takut lagi ancaman-ancaman
yang mungkin akan datang. Dan kenyataannya memang ancaman-ancaman itu terus menerus muncul bahkan sampai sekarang. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 sampai pasal yang ke-8, dikisahkan bagaimana gereja mengalami penganiayaan, penindasan. Stefanus, salah satu dari diaken gereja pertama, harus mati dirajam, dilempari dengan batu oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Oleh kerumunan orang banyak memusuhi orang Kristen, baik orang Yahudi maupun orang-orang Romawi. Namun demikian gereja tetap bertahan hingga sekarang di abad ke-21. Masih banyak orang Kristen yang terus bertahan di tengah-tengah ancaman, siksaan, dan penderitaan. Ada banyak pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana dahulu. Misalnya orang Kristen perdana ternyata berubah, tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka selain berani beritakan Injil, mereka juga membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Inilah pembaharuan yang begitu luar biasa dialami gereja. B. Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja. Pemahaman tentang Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja atau orang Kristen. Gereja-gereja Kristen umumnya mengakui Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Rumusan ini antara lain terdapat juga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Tuhan perintahkan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masing-masing adalah Allah yang Esa, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Doktrin Tritunggal atau Trinitas mengidentifikasikan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, yang satu dalam esensi tetapi berbeda secara pribadi dengan Allah Bapa dan Allah Anak, pribadi pertama dan pribadi kedua dalam urutan penyebutan. Tetapi Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa, karena mereka adalah satu esensi. Yang C, Roh Kudus menurut Alkitab. Menurut Alkitab, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka pada saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena tubuh kita menjadi bait suci, tempat Roh Kudus tinggal. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, memiliki beberapa peran, yaitu Roh Kudus berfungsi sebagai penolong. Dalam segala persoalan pergumulan kita, kesusahan kita, penderitaan kita, punya peran di sana untuk menolong kita. Bahkan ketika kita tidak mampu, maka Roh Kuduslah yang menolong kita. Dan Roh Kudus juga menjadi pemimpin kita. Sebab firman Tuhan berkata, apabila engkau menerima roh kebenaran, itu Roh Kudus, Roh Allah, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus juga menjadi penghibur, penolong, penghibur, dan Roh Kudus juga sebagai sahabat yang sejati. Roh Kudus menuntun umat Kristen supaya hidup sejalan dengan keinginan Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristen atau orang percaya dengan Allah Bapa di surga.
Kita perhatikan yang D, itu roh memberikan keberanian. Itu Roh Kudus memberikan kita keberanian. Dari kehidupan orang-orang percaya kita dapat membayangkan seperti apa keberanian para murid-murid Yesus dari gereja perdana yang berubah dari nelayan-nelayan sederhana dan berpendidikan rendah menjadi para rasul dengan keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia, dari Yerusalem ke Judea dan ke Samaria hingga ke ujung bumi. Kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai yang ke-8, secara dikatakan Tuhan, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi ini menjelaskan bagaimana berita Injil keselamatan untuk seluruh manusia sampai ke seluruh bumi. Roh Kudus juga menolong kita. Kalau di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, itu bahasa Yunani itu dipakai parakletos. Dalam bahasa Latin dipakai parakletus. Bahwa Roh Kuduslah penolong bagi kita. Roh Kudus menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita saat kita mengalami keletihan secara rohani, menolong kita ketika mengalami beban kehidupan yang berat, menolong kita saat kita mengalami jalan buntu. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita keberanian. Roh Kudus memberikan hidup dalam kekudusan. Ya, Roh Kudus menuntun kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Pengudusan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hagiasmos. Hagiasmos ini memiliki dua arti, yaitu dipisahkan untuk Allah. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 2. Pemisahan atau hagiasmos yang dimaksud adalah pemisahan dari dosa. Dihususkan dan dikuduskan bagi Allah. Tidak boleh lagi menyerahkan diri kepada kejahatan untuk memuaskan keinginan kedagingan, tetapi harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menyenangkan Allah. Pengudusan hidup yang dimaksud Tuhan. Berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Sebagaimana Paulus katakan, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi aku hidup untuk Allah. Pengudusan inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Yang kedua, jalan hidup sesuai dengan pemisahan itu. Pengudusan itu dipandang sebagai proses, yaitu tindakan dikuduskan, dipisahkan untuk melayani Allah. Setiap orang yang dibenarkan oleh Allah berdasarkan iman kita kepada Kristus. Iman adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang Kristen, sehingga ada persekutuan dengan Allah. Iman kepada Yesus, salib Yesus, kita mendapat anugerah pengampunan dan pembenaran oleh Kristus. Tapi setelah kita dibenarkan, status kita dulu dirubah dari yang tidak benar menjadi benar, yang dulunya berdosa jadi orang yang diampuni. Setelah kita dibenarkan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Sebagaimana Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengudusan ini adalah proses sepanjang hidup kita sampai nanti Tuhan datang kedua kali menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam beriman kepada Kristus, Roh Kudus mengerjakan karya pengudusan agar orang beriman hidup sesuai dengan maksud pengudusan itu, yaitu menyenangkan
hati Allah. Pengudusan itu bertujuan untuk menyenangkan hati Allah, untuk mengabdi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah konsep pengudusan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karya Roh Kudus bagi orang percaya bisa disimpulkan, ya, Roh Kudus itu membaharui hati kita, membaharui hidup kita, membaharui seluruh pikiran dan jiwa kita. Roh Kudus juga tinggal di dalam diri orang percaya, sehingga roh itulah berdiam dalam hidup kita. Roh Allah tinggal dalam diri orang percaya. Maka roh itulah yang senantiasa membarui kita tiap-tiap hari. Roh Kudus juga untuk membaptis kita, menyucikan kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Roh Kudus bertugas memeteraikan supaya kita menjadi milik Tuhan. Roh Kudus memeteraikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Alkitab katakan kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Surga itu milik Tuhan, maka akan diwariskan kepada anak-anak Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memampukan orang percaya agar dapat bertumbuh serupa dengan Kristus. Maka Roh Kudus mengerjakan pengudusan dalam diri orang percaya sampai kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Sebagai kegiatan elaborasi, apakah yang hendak kamu lakukan sebagai anak-anak Allah? Ini pertanyaan bagi anak Bapak. Yang kedua, bagaimanakah tanggapanmu terhadap materi pelajaran ini? Kalau anak-anak Bapak ada hal-hal yang tidak dimengerti atau mungkin kurang dipahami, kita bisa diskusikan, kita bisa belajar bersama, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan iman, perjumpaan secara rohani dengan Tuhan oleh karya Roh Kudus, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak dan rancangan Tuhan. Dari materi ini, apa ada yang belum paham? Bisa bertanya. Kalau memang sudah dipahami, sudah mengerti semua, oke. Kita akhiri dulu untuk pembelajaran kita hari ini, supaya setiap anak Bapak mengerti, memahami peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman, dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita mengerti seluruh kehendak Tuhan. Sampai ketemu kembali di materi pelajaran berikutnya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin dan memberkati kita semua. Kita akan berdoa, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami telah dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan dalam menyelesaikan materi pelajaran hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin hamba-Mu, guru yang membimbing, mengajar, dan mendidik anak-anak-Mu. Beri kekuatan, beri sukacita. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang belajar, kiranya berikan hikmat kebijaksanaan. Untuk mereka berjuang, tetap setia, mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kiranya materi ini Tuhan membarui kami untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Oleh Roh Kudus, karya Roh-Mu, meteraikan semua janji-janji Tuhan, karya yang dikerjakan Kristus di salib menjadi bagian kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kami anak, kami adalah ahli waris. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.